Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membangun sebuah ERD dari sebuah kasus sederhana menggunakan SQL Developer Data Modeler. Sebelum kita masuk ke aplikasi SQL Developer Data Modeler, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antara data dan basis data yang digambarkan dengan sebuah grafik, dan juga notasi dengan model data konseptual. Pada ERD, terdapat beberapa komponen, seperti entitas, atribut, dan relasi. Entitas dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama dan label. Entitas biasanya digambarkan dengan simbol atau objek sebuah persegi panjang. Yang kedua ada atribut. Atribut dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. Atribut ini juga biasa digambarkan dengan simbol atau bentuk elips. Yang ketiga, ada relasi atau hubungan antar entitas. Relasi di dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang menghubungkan antara satu entitas atau lebih yang tidak memiliki fisik, namun ia hanya sebagai konseptual. Relasi juga berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan antara dua data. Relasi digambarkan dengan simbol atau bentuk belah ketupat. Nah, di sini saya memiliki sebuah kasus sederhana, yaitu peminjaman buku di sebuah perpustakaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada ERD terdapat entity, atribut, dan relationship yang memiliki bentuk dan simbolnya masing-masing. Di sini terdapat dua entitas, yaitu yang pertama adalah anggota perpustakaan dan yang kedua adalah entitas buku. Pada setiap entitas terdapat beberapa atribut yang dilambangkan dengan elips berwarna biru. Pada entitas anggota perpustakaan terdapat 4 atribut. Yang pertama ada ID anggota, yang kedua ada nama anggota, yang ketiga ada gender, dan yang keempat ada umur. Sedangkan pada entitas buku terdapat 3 atribut. Yang pertama ada ID buku, yang kedua ada penerbit buku, yang ketiga ada judul buku. Dan relasi antara kedua entitas ini adalah meminjam, di mana anggota perpustakaan meminjam buku dari perpustakaan tersebut. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan menuju ke aplikasi SQL Developer Data Modeler. Nah, ini adalah aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Untuk membuat panel kerja baru, caranya pada panel browser, pada folder design, klik kanan, pilih New Design. Lalu pilih tab Logical. Untuk menyimpannya, tekan Ctrl plus S. Lalu pilih di direktori mana file ini akan disimpan. Lalu buat namanya. Di sini saya akan membuat kuis basis data 1. Setelah itu klik Save. Untuk membuat entity baru, caranya klik icon New Entity di sebelah icon kursor. Klik New Entity, lalu arahkan pada panel putih pada tab Logical. Lalu klik, tahan dan lepaskan. Maka akan muncul jendela Entity Property seperti ini. Lalu masukkan nama entitasnya. Di sini punya saya adalah anggota perpustakaan. Pada jendela ini
kita bisa memasukkan atribut entitasnya, yaitu pada panel sebelah kiri, klik atribut. Untuk menambahkan atribut, pilih ikon tanda panah, tanda plus hijau, lalu masukkan namanya, nama atributnya. Di sini punya saya adalah ID anggota. Data type-nya logical, source type-nya kita pilih varchar, dan size-nya kita bebas memasukkannya. Di sini saya akan memasukkannya 11. Lalu untuk ID anggota kita akan mencentang untuk primary UID. Lalu buat atribut yang kedua, yaitu nama anggota. Sama seperti tadi, pilih logical, source type-nya varchar, namun untuk nama anggota kita akan mengeklik mandatory. Size-nya jangan lupa 11. Lalu atribut yang ketiga yaitu gender. Klik mandatory. Lalu tambahkan untuk atribut yang keempat yaitu umur. Setelah semua atribut kita inputkan, maka klik OK. Nah, inilah entitas pertama untuk anggota perpustakaan dengan atribut ID anggota, nama anggota, gender, dan umur. Untuk membuat entitas yang kedua, caranya sama. Klik icon New Entity, arahkan pada panel logical, lalu klik. Maka akan muncul jendela seperti ini lagi. Lalu masukkan nama untuk entitas yang kedua ini. Di sini punya saya adalah buku. Masukkan atributnya dengan cara seperti tadi, dengan mengeklik tanda tambah berwarna hijau. Masukkan namanya atributnya. Di sini punya saya adalah ID buku. Lalu data type logical, source type-nya adalah varchar. Dengan size saya buat 11, lalu centang primary UID untuk ID buku. Lalu tambahkan atribut yang kedua yaitu penerbit. Logical, lalu ini adalah varchar, masukkan size-nya, lalu kita pilih mandatory. Lalu tambahkan atribut yang ketiga yaitu judul buku. Lalu pilih logical, source type-nya adalah varchar, lalu masukkan size-nya, klik mandatory. Setelah semua dirasa cukup, klik OK. Nah, ini adalah entitas kedua yang bernama buku dengan atributnya yaitu ID buku, penerbit, dan judul buku. Nah, sekarang kita akan membuat relasi antara anggota perpustakaan dan buku. Caranya adalah dengan mengklik icon ini, New 1, and Relation. Klik. Lalu, kita akan membuat relasi antara anggota perpustakaan dan buku. Caranya, klik pada entity yang akan kita buat relasinya. Seperti ini. Klik pada anggota perpustakaan, entitasnya, lalu klik pada entitas yang kedua. Maka akan muncul jendela relation property seperti ini. Lalu masukkan namanya. Di sini saya akan membuat meminjam. Lalu name on source-nya setiap anggota perpustakaan dapat meminjam banyak buku. Name on targetnya, setiap buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Setiap buku dapat
dipinjam oleh banyak anggota. Lalu untuk search target cardinality-nya kita pilih yang ini. Target to source cardinality kita pilih yang ini juga. Lalu klik OK. Maka akan menjadi seperti ini. Untuk menampilkan label, klik kanan pada panel putih ini, lalu pilih tab show, lalu pilih labels. Maka akan keluar seperti ini. Kita juga bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Klik icon Engineer to Relation Model, klik, lalu pilih Engineer. Maka akan tampil seperti ini. Nah, pada ERD ini ada 4 jenis derajat kardinalitas, yaitu one to one, one to many, many to one, dan many to many. One to one yaitu satu ke satu, yang berarti setiap atau seluruh entitas yang ada pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas, yaitu pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada one to many, yang berarti seluruh entitas yang ada pada himpunan entitas A dapat atau bisa berhubungan lebih banyak dengan entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak berlaku pada sebaliknya. Yang ketiga ada many to one, yang berarti seluruh entitas yang berada pada himpunan entitas A dapat berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak berlaku juga untuk sebaliknya. Many to many, banyak ke banyak, yang berarti setiap atau seluruh entitas yang berada pada himpunan entitas A dapat berhubungan paling banyak dengan entitas yang ada pada himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya. Jadi pada desain ERD peminjaman buku di sebuah perpustakaan yang saya buat tadi, ini memakai many to many, di mana setiap atau seluruh entitas yang berada pada anggota perpustakaan, yaitu entitas A, dapat berhubungan paling banyak dengan entitas yang ada pada himpunan entitas B, yaitu entitas buku yang tadi. Dan demikian juga sebaliknya. Itulah penjelasan dari saya mengenai ERD dan cara membangun ERD. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.